Selamat datang di channel tentang mitos. Channel yang membahas tentang seputar mitos. Di sini kami akan memberi informasi dan wawasan mengenai mitos-mitos yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa, aktifkan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Berikut rangkumannya. Mitos pernikahan anak pertama dengan anak terakhir menurut Primbon Jawa, benarkah akan langgeng? Menurut kitab Primbon Jawa kuno, tanpa diselipkan mitos, takdir setiap orang berbeda-beda, ada yang cepat bercerai hingga berjalan langgeng, terutama dalam hubungan serius yaitu pernikahan. Takdir dari setiap orang tersebut pun, menuntunnya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pujaan hati, entah itu berstatus single, janda, atau bahkan dari anak terakhir yang konon menurut mitos dapat langgeng bila bersanding dengan anak pertama. Di sisi lain, jika saat ini kamu merupakan anak pertama dan pasanganmu adalah anak terakhir dalam keluarganya, maka tidak ada salahnya untuk kamu menyimak video ini terlebih dahulu. Beberapa mitos pernikahan anak pertama dengan anak terakhir yang konon katanya akan berjalan langgeng dalam video berikut menurut Primbon Jawa. Benarkah akan langgeng? Ideal bahkan langgeng. Menurut Primbon Jawa, mitos pernikahan anak pertama, dengan anak terakhir ini, bisa dikatakan ideal bahkan langgeng. Hal itu dikarenakan sifat manja dari anak terakhir, yang akan merasa lebih nyaman bila bersanding dengan anak pertama. Tak hanya itu, sifat anak terakhir yang sangat santai bisa mengimbangi sifat dari anak pertama yang terkesan cukup serius. Meski terkesan serius, anak pertama cenderung memiliki sifat mandiri, dapat mengayomi, dan sangat hafal betul dengan berbagai sifat adiknya atau anak terakhir dalam keluarganya. Dengan begitu, pasangan ini pun dapat melengkapi kekurangan bahkan kelebihan satu sama lain. Dan menurut mitos berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, nantinya pernikahan dari pasangan anak pertama dengan anak terakhir ini bisa berjalan harmonis, ideal, bahkan langgeng hingga akhir hayat. Rumah tangga akan bahagia dan langgeng. Menurut Primbon Jawa, mitos pernikahan anak pertama dengan anak terakhir ini bisa berlangsung bahagia, bahkan rumah tangganya dapat berjalan langgeng. Hal itu dikarenakan segala perselisihan atau keegoisan dalam hubungan keduanya dapat diredam dengan baik. Dan tentu saja, hal itu pun dikarenakan sifat dari anak pertama yang cenderung mau mengalah dan sabar terhadap pasangannya yang merupakan anak terakhir. Rumah tangga mandiri. Menurut Primbon Jawa, mitos pernikahan anak pertama dengan anak terakhir ini sering dikaitkan dengan mitos pernikahan sesama anak terakhir. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, mitos pernikahan sesama anak terakhir tersebut tidak dapat berjalan secara mandiri. Sebab keduanya memiliki sifat tidak sabaran, terlalu santai, tidak mau mengalah, dan cenderung tidak bisa mandiri. Namun jika yang melangsungkan pernikahan tersebut adalah anak pertama dengan anak terakhir, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan rumah tangganya akan berjalan dengan sangat mandiri. Bahkan, kehidupan rumah tangga antara anak pertama dengan anak terakhir ini dapat terarah dengan baik. Sebab, sifat anak pertama yang sangat mandiri dan tangguh dapat menuntun sifat dari anak terakhir yang cenderung ingin dituntun. Mampu menyelesaikan masalah rumah tangga. Menurut Primbon Jawa, mitos pernikahan anak pertama dengan anak terakhir ini bisa dikatakan mampu menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga dengan baik. Ketika anak pertama dengan anak terakhir menjadi pasangan dan membina hubungan rumah tangga, maka segala masalah dapat cepat teratasi. Hal itu dikarenakan, anak pertama yang dapat menjadi sosok teladan bagi pasangannya, yaitu anak terakhir yang cenderung kurang mandiri. Maka dari itu, pernikahan dan kehidupan rumah tangganya pun akan dapat berjalan dengan baik, ideal, bahkan langgeng hingga kapanpun. Jadi, itulah beberapa penjelasan dari mitos pernikahan anak pertama dengan anak terakhir yang diprediksi langgeng menurut Primbon Jawa. Demikian informasi tentang mitos-mitos yang dapat kami sampaikan. Jika kalian mengetahui lebih lanjut, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.